dalam hal-hal tertentu apapun yang dijepitkan pada Novi, saya mempunyai kewajiban untuk membela hak-haknya dia. Sekali lagi ya, membela hak-haknya dia. Itulah guna kita sebagai lawyers. Selamat siang Pak Jenderal. Ya, Pak Jenderal sebagai praktisi hukum juga mantan wasidik dan sekarang sebagai praktisi hukum melihat yang pernah ex dari Novi sendiri berangkat umroh, namun ada kata-kata untuk melaporkan seorang diri sendiri. Nah, pendapat Pak Jenderal sendiri gimana? Jadi begini ya, saya luruskan masalah ya. Yang pertama ya, saya minta kepada kita juga ya, netizen juga, janganlah masalah keimanan kita dicampur aduk dengan like or dislike terhadap seseorang. Dia kan melaksanakan umroh, ya kita doakan aja. Melaksanakan umroh kan sedang berhadapan kepada Yang Maha Kuasa, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jangan dibuatlah jadi ini seolah-olah jadi pura-pura melarikan diri. Ini kan kita jadi berdosa, nggak boleh gitulah. Biarlah apa yang di hatimu itu, tapi jangan dong kait-kaitkan dengan masalah umroh ya. Umroh udah jelas dia punya niat suci untuk berangkat ke Mekah ya, untuk mensucikan diri ya, untuk berkutu, kemudian untuk minta ampunan dosa kepada Yang Maha Kuasa. Kita doakan gitu loh. Nih, saya minta kepada kita juga, tolonglah berpikir, jangan gara-gara suka tidak suka akhirnya semua dibabat aja. Kita ini manusia bermoral nggak, manusia beriman nggak? Jangan begitulah ya, nggak boleh ya. Allah saja itu tidak memperkenankan kita melakukan hal-hal kayak gitu. Itu namanya penzoliman. Kita syukuri aja. Kan masih ingat Allah kok dia, masih ingat Mekah, masih ingat di Ka'bah. Lah kita ini ingat nggak Ka'bah tuh? Nah, kembalikan aja, jangan hanya membuli aja taunya. Nanti saya luruskan, jadi istilahnya, ayolah sama-sama kita berpikir yang jernih, berpikir membangun dan positif. Itu kira-kira yang pertama ya. Kemudian yang kedua, nah tentunya berkaitan, saya kan sampai saat sekarang ini saya dengan setara adalah kuasa hukumnya Novi ya. Biar diketahui, jangan salah-salah lagi kita ini ya. Dalam hal-hal tertentu apapun yang dijepitkan pada Novi, saya mempunyai kewajiban untuk membela hak-haknya dia. Sekali lagi ya, membela hak-haknya dia. Itulah guna kita sebagai lawyers. Nah, dalam hal ini walaupun dia sudah tidak jadi ketua yayasan lagi, saya sudah pernah menceritakan bagaimana perjalanannya sehingga dia tidak jadi ketua yayasan lagi. Makanya akhirnya muncul bahasa-bahasa kudeta itu. Perjalanan cukup panjang lah. Saya yang tahu, nggak perlu kita kupas lagi gitu ya. Kita kupas ke depan saja. Kemudian ada masalah melaporkan tentang masalah uang 100 juta. Memang ada bukti ya. Itu pertanggal 19 Januari 2025. Sedangkan keberangkatan ke NTT itu kan 2024. Nah ini bagaimana kok bisa keluar 19 Januari 2025, untuk apa, kepentingan apa? Kan gitu ya. Dikeluarkan dari yayasan tanpa pengetahuan Dewan Pembina, Wakil Pembina, kemudian sekretaris dengan berubah spesimen itu. Nah, kalau mata saya sebagai seorang penyidik, saya sudah bisa baca gitu loh. Tapi saya nggak mau justice. Saya berharap sebenarnya ya, saya kan harus luruskan juga masalahnya. Saya sangat berharap bahwa namanya Dewi mengklarifikasi itu. Jadi klarifikasi sehingga dia aman gitu loh. Jadi jangan malah diam, orang jadi bersyawa sangka. Berarti bener dong apa yang disangkakan atau diduga itu. Tapi diklarifikasi aja supaya jelas dudukannya gitu loh. Sehingga produk hukum yang berjalan ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Kalau memang sudah terjadi klarifikasi dengan data-data bukti yang ada, kan udah clear. Nah, tinggal bagaimana, apakah bersesuaian enggak? Ya kalau bersesuaian, alhamdulillah. Kalau nggak bersesuaian, ya tinggal bagaimana dari pihak setara. Karena saya nggak mau langsung terjun ke situ ya. Saya percayakan pada setara untuk langsung di lapangan untuk melakukan overhandle. Dan saya lihat sudah diverifikasi semua ke dalam, ke yayasan, diaudit. Dalam langkah berikutnya untuk melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya. Itu yang saya dapat informasi terakhir dari setara. Kemudian mungkin media sudah tahu juga ya bahwa dia sudah memberikan keterangan di hadapan media dari pihak setara. Mungkin gitu kayaknya.
Tapi intinya dari program masalah 100 juta itu sebelum ada kata donasi itu dong. Setelah donasi lewat kan gitu. Setelah berada ke NTT, sudah pulang dari NTT, Baru keluarlah per tanggal 19 Januari 2025. Keluar 100 juta untuk kepentingan apa saya tidak mau mendahului hukum. Tentu perlu diverifikasi, makanya saya bilang klarifikasi aja gitu loh. Kalau udah diklarifikasi kan untuk kepentingan apa, keperluan apa dan lain sebagainya. Apakah ada kekurangan waktu berangkat ke NTT harus diambil. Itu kan bisa saja kan, makanya klarifikasi sehingga tidak ada timbul pikiran-pikiran negatif, jangan malah menghilang gitu loh. Ada lagi media dia bilang menghilangkan supaya meredam suasana, bukan itu, meredam apanya, klarifikasi, uang terbuka untuk umum kok sudah. Tinggal bagaimana nanti penyelesaiannya bersesuaian atau tidak. Nah, ada lagi saya dengar kata-kata mundur dari yayasan. Nah lo, setelah diambil uang mundur dari yayasan gimana sih? Bang, kita bicara Novi untuk melaporkan, tapi kan kapasitasnya Novi itu udah mengundurkan diri Bang, dan punya hak seorang Giri dan sekarang jadi ketua yayasan. Dia kan masih ada di sana. Dia pembina masih ada di situ dia. Ternyata sampai sekarang tuh ngablak tuh. Jadi kosong, tidak ada tuannya. Gitu yayasan. Nah, di yayasan itu. Makanya diajaklah berunding dan pembina, ditanya dengan pembinanya, tanya sebagai apa? Sekretaris saya tanya kepada anggota dewan yayasan itu, mereka tidak mengerti dan tidak mengetahui. Nah itu kira-kira. Jadi, nah apapun itu, mau Novi, mau apa, luruskan aja lah secara hukum gitu. Saya nggak mau miak di sini walaupun saya kuasa hukumnya. Ya silakan aja kalau dia melaporkan tuh ke pihak polda, silakan saja melalui setaranya, nanti tinggal hukum yang menentukan. Dalam hal ini kita lihat aja, luruskan aja masalah. Di mana posisinya? Jadi saya tidak bela Gary, tidak bela Novi. Secara hukum saja, saya ngomong secara hukum saja gitu. Jangan gara-gara saya kuasa hukumnya kemudian nggak benar pun saya bela. Faktanya ada beberapa hal kan saya ngomong tuh. Ada Novi melakukan langkah blunder itu, dia mengikuti maunya pihak ketiga, saya kan marah. Kan marah saya. Enggak saya amini itu, enggak salah, kamu salah. Saya bilang salah aja. Emang kenapa? Kita kan mau menegakkan hukum. Jangan pula salah kita benarkan. Tapi kalau benar jangan disalahkan gara-gara like or dislike tadi gitu loh. Akhirnya muncullah bully-bully itu segala macam dengan tidak sehat. Hanya gara-gara kepentingan tidak sehat. Ayolah kita belajar hukum yang benar. Ayolah bangsa di Indonesia itu berpikir secara jernih. Jangan gara-gara tidak sehat kemudian bermain di media. Ini juga kurang pantas. Makanya Novi saya katakan kamu juga mulai mengurangi itu, di komal-komal juga kurangi supaya kau jangan disamber-samber orang. Saya tegur kan dia. Oh, saya nggak bela kok, saya tegur. Kamu nggak usah di situ. Akhirnya disamber orang, capek lagi kita gitu. Untuk mengcounter-counter segala macam. Sudahlah, diam, duduk manis. Apalagi sebelum dia berangkat umroh, pesan saya di sini ya, di rumah ini saya katakan, udah kau kusuk ya, kau kan sudah niat sucimu untuk ke Mekah sana untuk umroh. Sudahlah, lakukan aja tuh. Tinggalkan adalah hal-hal kayak gitu semua, biar ini berjalan dengan baik supaya kau kusuk di sana. Jangan kau di sana tapi otakmu di sini, akhirnya nggak kusuk kamu nanti. Berkali-kali saya bilang kusuk kamu gitu loh, kira-kira gitu ya. Pandangan abang sebagai wasidik atau mantan penyidik dan sekarang udah di PH Novi juga kayak clear untuk nanti ya udahlah kita tabayun lah kalau antara Novi sama si Gary sendiri. Namun juga ex dari pernah jadi kuasa hukumnya Novi sendiri juga kemarin berstatement yaitu inisial RS ya kan, bahwa ini poinnya tetap perkara soal donasi itu akan dilanjutkan untuk dilaporkan ya kan ke yayasan ya, karena ini masih ada kata Agus di situ sendiri. Gimana nih pandangan? Saya kan dari dulu ini saya luruskan aja ya. Saya tidak mau berpihak kemana-mana ya. Ternyata apa yang saya sampaikan dulu ini biar tahu netizen nih, bukan kalian baru ngomong sekarang ini, sebelum kalian ngomong saya sudah ngomong ya. Udahlah, tunggu aja keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelum semuanya nih ngomong. Ini nggak usah sekarang nih, kok begini, enggak, saya membela siapa-siapa kan gitu. Itu dulu sudah ngomong berkali-kali. Sabar, jangan alihkan dulu, tunggu berkekuatan hukum tetap. Lah nyatanya, sekarang ke pengadilan.
didaftarkan juga gugatannya, kan gitu. Nah sekarang gugatannya dicabut. Nah alasan mendaftarkan gugatannya apa? Kan karena mau tahu dudukan daripada uang ini kan gitu kira-kira. Tapi kemarin pihak dari kuasa hukum PH sendiri ditelitinya malah yang digugat itu bukannya 1,3 M, tapi yang digugat itu uang yang sedang dipakai sama si Agus. Gimana? Ya itu silakan saja. Malah kalau sana digugat ya, saya dari awal mengatakan sebelum ini dialihkan ke NTT, saya sudah menyampaikan ya, biar media tahu, jangan dikirain saya itu mencela-mencela. Enggak, saya enggak pelin-pelan. Masa sekelas saya mau pelin-pelan, saya lurus-lurus saja. Sebelum ini dialihkan saya sudah katakan pihak Agus melakukan penggelapan. Saya kan udah ngomong gitu. Karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Ingat loh, pengumpulan donasi itu peruntukannya untuk perobatan mata Agus, kan gitu. Saya nggak bela itu kok. Nah, jadi kita kembali lagi pada fokus semula, sudahlah ya. Nah, saya harapkan kita nggak usah lagi membedah-bedah segala macam. Sekarang kan pengadilan sedang berjalan, kan gitu ya. Jadi saya persempit aja pokok permasalahan itu. Biarkan aja nanti pengadilan yang memutuskan apapun keputusannya, itu sudah berkekuatan hukum tetap dan siap dan harus kita patuhi, kita hormati. Mau itu mengesahkan pengalihan ke NTT itu sah secara hukum. Mau ini tetap berada pada pengobatan mata Agus, sah secara hukum karena sudah diputuskan oleh negara. Ini harus kita patuhi bersama. Saya nggak berpikir lagi mau donasi, kayak mau pihak pertama, kedua, ketiga, ya silakan saja. Silakan aja berdebat antara pihak kuasa hukum daripada Agus dengan kuasa hukum donatur, kuasa hukum yayasan. Silakan saja kalian berargumentasi. Nanti tentu hakim yang akan memutuskan. Itu aja secara. Jadi saya tutup aja. Jadi nggak usah lagi saya minta juga nggak usah lagi samur-samur sana. Sudahlah, tutup, close sampai di situ aja. Karena ini sudah barang rongsok aja dibuka-buka terus, barang rongsok dibuka-buka terus. Ya nanti aja, toh sudah terjadi nih. Nah, kalau sudah terjadi, walaupun saya katakan tetap pengalihan tanpa hak atau sepihak, itu penggelapan. Saya tetap bertahan. Dan secara hukum tuh pas. Tapi ya sudahlah, kita nggak usah lagi ngomong-ngomongin, nanti aja lah. Tunggu aja tuh. Kalau seandainya pengadilan memutuskan bahwa untuk 1,5 M, bayar itu penggelapan itu. Si Agusnya juga harus bertanggung jawab. Di sini juga selesaikan. Itu kira-kira. Jadi sudah, mari kita fokus, mari kita menunggu apa yang akan diputuskan oleh negara. Mungkin itu ya paling singkatnya. Tadi ditanyakan tadi masalah tentang rakyat NTT ya. Sudahlah, nggak usah disamber sana samber sini ya. Kadang-kadang hal-hal yang nggak perlu diangkat ke permukaan diangkat ya. Sebelum ini muncul semua ya, mohon maaf, sebelum Sunan Kalijaga muncul, segala macam muncul, saya sudah ngomong. Saya udah ngomong kan, nggak usah lagi diributin rakyat NTT itu, mereka udah capek, udah kasihan, susah. Nggak usah lagi nggak ada hubungannya. Sampai saya bilang ya mohon maaf, sampai Rifali saya bilang asal jeblak aja nggak pakai otak. Saya kan ngomong gitu. Berarti kan udah clear, udah nggak usah lagi. Berarti ini nggak ada maknanya. Dan kalaupun mau dituntut juga nggak bisa. Mereka nggak ngerti apa-apa kok. Mau tuntut pakai apa? Mereka jadi dibantu dia sudah bersyukur. Mereka bisa hidup, mereka bisa terlepas dari jeritan jiwa mereka yang nggak bisa makan, nggak ada pakaian segala macam. Kenapa diributin lagi? Dan tidak akan bermakna bagi mereka. Kalau kasarannya orang Jerman bilang tuh, emang gue pikirin gue aja mau mati kok. Nah itu ya, jadi nggak usah lagi muncul lagi kami atas nama rakyat itu saya siap di NTT. Nggak lah, sudah lah, nggak usah lah. Udah bahas yang lain aja lah gitu. Nggak ada hubungannya lagi. Jangan sepancing-pancing rakyat NTT lah. Rakyat NTT sudah hidup nyaman, tentram di sana. Nggak usah dipancing-pancing dengan hal kayak gini. Saya tersinggung juga, bukan apa-apa. Jangan kayak bagaimana gitu loh rakyat NTT ini. Saya marah juga, kayak seolah-olah gimana sih ini orang nih. Ingat loh, orang NTT banyak orang-orang kaya juga loh. Orang-orang pinter banyak di NTT situ, jangan anggap enteng. Banyak. Kira-kira gitu. Oke. Poin closing benang merahnya intinya untuk pengacara PH dari yang kita anggap
SL itu masuk di ranahnya Agus untuk menuntut banyak pasal, itu emang harus dalam arti kata prosedur hukum harus dijalani. Dan Yang mana nih? ya kan inisial X mantan pengacara Novi itu Silvia kan kemarin sudah menjabarkan pasal-pasal dan dugaan-dugaan dan apapun tentang Agus untuk membela harus uang Agus itu balik. Gimana? Ya itu hak dia lah, silakan aja. Saya tahu lah siapa itu, kena sering komunikasi dengan saya juga kok. Sebut aja, kenapa mesti malu-malu? Sebut aja Sisil, kenapa sih Silvia kok malu-malu? Saya kan orang yang transparan aja. Kan gitu. Ya sudahlah, kita carinya yang penting sekarang fokus ke masalah aja. Bisa selesai, nggak usah dikorek ke sana, korek ke sini, bagaimana produk fokus masalah ini bisa terselesaikan. Nggak usah kupas-kupas lagi lah, ya. Udah kita close aja lah itu semua. Tunggu aja keputusan pengadilan. Nanti lama-lama saya katakan tadi, saking banyaknya kita nerapkan pasal yang muncul pasal gergetan gitu loh. Sudahlah, kita semua juga tahu pasal loh. Seperti banyak dikatakan pemerhati hukum, KUHP-nya satu, KUHP-nya satu. Nah, sekarang muncul KUHP yang baru nih kan, nanti 2026 akan dikeluarkan. Ini sudah keluar nih bukunya. Ya sudahlah, nggak usah lagi dibahas-bahas lah, capek. Ya, kita bahas aja yang lain aja lah. Ya nggak usah lagi hantam sana, hantam sini, sudah lah. Ya, saya aja nggak mempermasalahkan ke pihak sana, pihak sini. Yang bermuara ke pidana silakan saja. Atau ada dugaan-dugaan pengelapan silakan saja. Tapi yang berkaitan dengan uang donasi ini tunggu saja keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang sedang bergulir. Kita sedang bergulir nih. Nantinya kita tunggu. Kita mau ngomong A, B, C, D, F, G, taunya diputuskan oleh pengadilan berbeda. Nah, amsyong nggak? Kita ngomong benar yang kayak gini menurut saya, dari sini benar menurut saya, diarikan. Atau keputusan pengadilannya berbeda. Yang kita tunggu kan keputusan pengadilan. Negara kita negara hukum, bukan negara hukum rimba. Jadi jangan suka-suka ini harusnya begini, harus begini, udahlah. Close, tunggu keputusan. Aman kan? Sehingga pikiran kita positif, objektif, sehingga hukum ditegakkan, negara juga dihargai.